listrik. Yang jelas terus strum ya, terus strum udah di malam itu handphone maksudnya ya. Kemudian sekarang pun strum lagi karena energinya sudah lumayan terkuras dengan mendengarkan sekian narasumber, masya Allah ya. Tapi sekalian teman-teman semua para dai-dai agar tetap semangat ya, karena kita bicara soal ekonomi. Kalau ekonomi pasti lumayan berat. Karena ini untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik atau enggaknya kehidupan dunia juga bergantung kepada ekonomi. Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan ekonomi kita semakin bagus. Insya Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, tidak sampai ada perceraian karena ekonomi. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman komisi dakwah, pimpinan komisi Hayubana, dan teman-teman yang lain ya, Pak Chandra, Pak Agus, dari BPI, ada Pak Wati tadi, dan para pimpinan yang sudah meninggalkan ruangan. Baik, sesi ini kita akan bicara soal strategi atau peran strategi filantropi dalam menyejahterakan umat dan membangun peradaban. Topiknya mantap kelihatannya, tapi sebenarnya yang ingin kita bahas soal zakat dan wakaf saja, ya zakat dan wakaf, bukan? Karena keduanya ini merupakan unsur filantropi dalam Islam, ya. Nah, zakat dan wakaf kalau kita filantropi, saya kira kalau tidak soal zakat, Bapak Ibu semua sudah melontok, betul. Tapi sudah zakat apa belum? Ya, zakat fitrah, zakat malnya, ya insya Allah sudah. Tapi mungkin zakat mal sama zakat molnya lebih banyak zakat. Wah, bapaknya juga, ibunya juga. Kalau saya bilang ibunya banyak zakat mal, di demo masjid, ya kan? Maka bapak ibu juga zakat molnya banyak dibandingkan zakat malnya. Baik, bapak ibu sekalian, ini penting. Ya, ketika kita bicara ekonomi dalam Islam, maka di samping ekonomi yang sifatnya adalah komersial, ada ekonomi yang disebut dengan ekonomi sosial ya. Ini salah satu peranan sosial yang sangat penting karena dapat mensejahterakan umat ya, bahkan bisa mengentaskan kemiskinan yang radikal sekalipun gitu ya. Karena kalau mengandalkan pendekatan ekonomi yang komersial, ya kita tahu apalagi ketika sistem itu kapitalis, maka efeknya adalah yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah itu maka salah satu terapi ya yang ditawarkan Islam untuk membangun ekonomi yang tidak menyentuh kalangan maba, masakin, ya fakir miskin adalah mekanisme keuangan sosial ini yang diantaranya adalah dengan zakat dan wakaf. Baik, zakat di Indonesia pun kita sudah tahu ya bagaimana perannya saat ini. Ya, Basnas kita sudah alhamdulillah sudah sangat bagus kinerjanya. Kemarin yang saya ketepatan juga ikut RDP, rapat dengan berdampak dengan DPR ya bersama Basnas. Tepatan saya juga di Badan Wakaf. Basnas menyampaikan tentang Basnasnya, saya menyampaikan kita wakafnya. Sehingga saya pun tahu bagaimana kinerja Basnas. Alhamdulillah sudah cukup bagus. Bahkan sudah bisa mendapatkan ya, uang zakat pada tahun 2024 itu kalau tidak salah 30 triliun lebih. Itu luar biasa. Artinya dengan uang itu yang diperoleh oleh Basnas dari tingkat pusat sampai daerah 14 ini menandakan bahwa kesadaran dalam berekonomi sosial umat Islam ini sebenarnya sangat tinggi. Bahkan ada survei apa tuh nama lembaganya ya tentang tingkat kedermawanan umat Islam atau masyarakat Muslim Indonesia itu ternyata tertinggi di dunia, nomor satu di dunia. Kalau soal yang masih dekat-dekat, ya kita tertinggi di dunia, tepuk tangan. Nah, tapi lalu kita introspeksi, sudah berapa
zakat kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita gitu ya. Data-data itu siapa? Jangan-jangan kita belum termasuk yang masuk dalam kategori orang yang dermawan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam pelatihan ini sebenarnya kita tidak akan menggarami lautan, ya kan? Menggarami lautan itu kan sudah asin dikasih asin lagi, mana mungkin ada pengaruhnya. Tapi sebetulnya lebih kepada bagaimana kita nanti membaca atau memahami buku yang akan kita bagi ini. Lalu dari buku itu, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan menyampaikan kepada masyarakat. Maka topik-topik yang ada di dalam buku ini sebenarnya sangat sederhana dan kita dalam bahasa kita yang tidak rumit dan barangkali ada yang mengatakan remeh gitu ya. Tapi memang itu yang dalam buku ini yang dibutuhkan masyarakat kita. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Indonesia setiap tahunnya, itu kan ingin mengetahui tingkat literasi ekonomi syariah masyarakat kita. Dan kalau nggak salah tadi hasilnya sekitar 23,sekian%, masih cukup rendah. Artinya masyarakat kita belum memiliki pemahaman yang luas terkait dengan ekonomi syariah. Makanya kita libatkan dai. Ya karena dai ini yang pegang teks. Ya kalau sudah pegang teks, pegang mikrofon, ya itu kan ya salahnya dalam data di berapa dai yang punya. Ya setiap orang bisa Zakaria 100.000 dai sebulan, alhamdulillah. Insya Allah. Satu orang bisa bicara soal ekonomi syariah lebih 200 orang. Ini luar biasa dampaknya. Ya maka dari itu peran dai sangat penting dalam mengkampanyekan ya dalam berliterasi ekonomi syariah kepada umat kita. Ya kita lihat saja ini. Misalnya kalau dilihat dari segi market share bank syariah kita itu belum tinggi. Ya kalau nggak salah masih berapa ya? 6 atau 7% ya dari semua total akun yang ada di Indonesia ini ya atau total aset yang ada terkait bank di Indonesia kita hanya 7% ya, yang lain 97% bank konvensional gitu. Nah insya Allah daya itu sudah punya rekening syariah semua. Kenapa? Karena pada waktu standarisasi dibuatkan rekening gratis. Betul. Rekeningnya masih ada sudah mati. Asik. Kalau sudah mati nanti kita buat transferan. Orang dari masa dari pihak-pihak yang bersedekah kepada kita ataupun sebagai unsur kita atas pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, oke saya langsung perwakaf. Mohon slide langsung wakaf saja. Ya kan? Wakaf. Ya, secara definisi saya kira sudah paham pula ya. Di mana ini merupakan suatu pemberian kita ya, yang mana pemberian ini kemudian diserahkan kepada nadir ya, oleh nadir, maka harta benda asal itu tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaihnya atau kepada pihak yang berhak menerimanya, tetapi yang diberikan adalah manfaat dari harta benda itu. Ini terkait dengan wakaf. Kalau kajian bahasanya teman-teman sudah alumni Azhar semua nih. Insya Allah Hafiz Zakaria itu pesantren Cipasu. Wah, masya Allah bahasa Arabnya sudah oke ya. Nah, di sana tugas Nabi adalah menahan harta yang diwakafkan itu. Ya, al-habs ya, al-habs wal. Jadi wakifnya itu tidak bisa lagi kemudian tasarrufkan harta benda yang diwakafkan. Dialihkan kepada nadir untuk mengelola. Yang mengelola itu ya tergantung. Ya kalau dia berupa tanah, ya kan, ataupun bangunan, peruntukannya apa? Jadi wakil itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada wakil yang berwakaf kepada Bapak ini dan Bapak ini diposisikan sebagai nadir, ditanya untuk apa peruntukannya? Apakah untuk keperluan pendidikan,
masjid, kuburan, atau kalau misalnya yang lebih luas lagi adalah untuk keperluan kemaslahatan umat, itu lebih umum. Dan nanti kalau misalnya berupa tanah, ya kan, nggak harus ke masjid, yang bisa diproduktifkan ya untuk kepentingan bersama. Begitu lanjut. Ini banyak sekali definisi wakaf, nanti dibaca sendiri saja di ya biar gak kayak kuliah lah ya. Kita tentu menganut pengertian wakaf yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jadi, di mana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diartikan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum fakir untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesehatan umum menurut syariat. Dalam definisi ini sesuatu yang barangkali perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, yaitu tentang perkataan yang dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Ya, ini mengandung arti bahwa wakaf itu bisa muabad, bisa muakkad. Ini rezim di kita begitu, ya, atau pemahaman yang dibangun di kita dan yang dituangkan dalam peraturan undang-undangan. Wakaf itu bisa selama-lamanya, bisa juga sementara. Ini ya bisa sementara, bisa selama-lamanya. Kalau yang selama-lamanya namanya nanti wakaf muabad. Kalau yang sementara namanya wakaf muakkad. Tapi jangan dikaitkan dengan soal nikah. Nanti di demo saya ya muakkad juga menggunakan muakkad. Waduh repot aja. Seringnya sih 2-3 bulan sih. Nah, kita boleh bisa tahu sih kalau ini sudah belajar kita segala macam, tapi perlu diingat bahwa dalam wakaf itu ada beberapa unsur yang mesti kita ketahui. Ya, pertama, wakaf itu sendiri kita harus paham apa definisinya. Ada benda wakaf, bagaimana persyaratannya dipahami. Kemudian wakif, ya, itu adalah orang berwakaf. Nabil adalah orang yang menerima harta benda wakaf dan memiliki tugas untuk mengelola, melihara, dan mengembangkan harta benda wakaf itu sehingga memberikan manfaat sesuai dengan peruntukannya. Ada ikrar wakaf, setiap wakaf itu harus ikramnya. Saya berwakaf, ya, saya mewakafkan tanah ini seluas 20 hektar, ya, bagi pesantren misalnya, ikhlas billahi ta'ala. Itu namanya ikrar. Nanti ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW, kan, atau wakaf tanah, ya, di PPAIW-nya adalah ada di kecamatan, ya, ada di KUA. Nah, kemudian ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah penerima manfaat daripada wakaf itu sendiri. Jadi ketika wakaf, si wakil di samping tadi ya ikrar tentang dia mewakafkan harta bendanya seluas sekian atau sebesar sekian, ya, diucapkan untuk keperluan apa? Apakah untuk keperluan peribadatan, apakah untuk keperluan pendidikan, atau untuk keperluan kemanfaatan umum. Bapak-bapak jangan tidak jelas. Ada seringkali kasus itu karena dulunya wakaf ini nggak jelas, akhirnya sebuah ragu mau bikin masjid, ya dulu wakafnya kayaknya nggak bilang masjid, mau bikin pendidikan juga sama, atau mau produktif jadi. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu sudah kita inisiasi, kita yakin bahwa yang dimaksudkan di situ peruntukannya adalah untuk kesejahteraan umum, untuk kemaslahatan umum, ya, lahir punya ruang yang lebih fleksibel.
Lanjut. Nah, dasar hukum gak usah lah ya, dasar negara di lautan. Intinya hanya ada hadisnya ada gitu ya. Barangkali ada satu ayat yang perlu menjadi renungan kita bersama, yaitu pada Al-Imran 92. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ini kepada masyarakat ya, ayat yang berbunyi antara lujurul hatta ibun syai'in innallaha yuhibbu. Kalian tidak akan ya memperoleh kebaikan lan. Ini kalau bahasa Arab seperti ini, kalau bukan ahli sekali tentang bahasa Arab ya, tentang juga, apalagi Zakaria, insya Allah. Ya, lan itu kan berarti apa? Kalian tidak akan ya, mendapatkan kebaikan hatta tu'minu, sehingga kalian mau menginfakkan ya mimma tuhibbun dari harta yang mencintai. Itu ayat ini Bapak Ibu sekalian yang bisa untuk menggerakkan masyarakat. Selama ini bedanya kalau ngomong ini seringkali ya kita menginfakkan sesuatu yang sudah agak kepake. Kalau beruang sedikit gitu ya, nah, macam-macam lah. Jangan sekali di antara kita ini menginfakkan sesuatu yang sudah kita cintai. Coba kalau kita lihat praktek infaknya sesahabat Umar, ya yang kemudian sudah tiga Umar itu kotor, pemerintahan yang kuat baik, yang beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah punya tanah yang sebuah peninggalan yang sebagus ini. Lalu beliau berkonsultasi kepada baginda Rasulullah Rasulullah, baginda siapa kan Rasulullah, terus mengatakan kalau kamu mau ya tanah asalnya dari sedekahkan istilahnya dan kamu telah melakukan itu. Artinya apa? Memang ini yang diistilahkan oleh keluarga yang bos. Ini kan ada ciri yang berbeda dari infak-infak pada umumnya gitu ya. Kalau di sini ditekankan sesuatu yang memang wahibbu ini. Coba kalau Bapak Ibu, kami dibuat sujud sekarang, dua gusti diwakafkan jemaah ini ya. Umpamanya, kalau Yusuf Mansur bisa kena semua jadi dulu pada wadah. Saya bukan ahlinya, bukan ahli provokasi untuk bersedekah ya. Ini hanya literasi ya. Nanti ada waktunya juga saya datang Bapak Ibu untuk memberi waktu. Baik, begitulah ya ceritanya. Kita memotivasi masyarakat untuk melakukan suatu amal yang terbaik sesuai kebaikan. Ya, kita bisa takut-takut di mereka, kita takut dia. Kali hidupnya begini karena hidup ini, gitu kan. Itu saya kira bisa menjadi daya tarik ya supaya masyarakat mau berwakaf. Lanjut, terus hukum wakaf wajib sunnah mubah juga antum semua sudah paham lah ya. Wajib kalau ada di antara kalian yang laki-laki ini sanadar kalau istri saya mengizinkan saya untuk menikah lagi, saya akan wakaf 10 juta gitu ya misalnya. Kalau ternyata si L-nya keluar, bapak wajib wakaf 10 lagi ini kan. Iya, begitu juga. Jadi ini kalau nggak keluar sikil dan wakaf 10, nazar pulang duluan dan lagi nanti mau wakaf 10, insya Allah. Yang ini saya kondisi dari komitmen dalam tahun ini tidak nikah lagi, saya wakaf 10 juta. Badan wakaf. Mau ada orang kawin lagi, mau ada orang ini baru sebentar dan sama habis gimana ini? Oke ya, itu ruang cuci semuanya. Jadi ada dan katanya wakaf apa dari wakaf? Kenapa? Wakaf wakaf ya seperti tadi wakaf saat ini dapat diimplementasikan dalam wakaf yang kemudian disimpan atau dikelola melalui menjadi wakaf
Itu manfaat dari wakaf yang bahwa bisa berbeda. Kalau satu miliar, bagus sekali. Misalnya sesuai dengan jadwal PNS yang ditawarkan Kemenlu. Ada yang 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Nanti ada masa-masanya seperti penawaran suku pada umumnya, gitu ya. Nah, ini yang sudah terjadi adalah bagi perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian menempatkan dana abadi mereka dalam pendidikan CIS itu cukup IPB 300 miliar, ya IPB kalau nggak 200, Universitas terbuka itu 150 kalau nggak salah ya. Itu jadi dengan manfaat ini kemudian Badan Wakaf Indonesia menempatkan risiko yang returnnya itu per tahun 6,5%, ya 6,5%, sehingga 6,5% itu nanti akan dibagikan kepada mauquf alaih si penerima manfaat. Uang 300 miliarnya tetap ya ditaruh di suku ya dengan limit 6,5%, maka 6,5% itu ya dibagikan kepada mauquf alaih. Ini hebatnya dan dahsyatnya ya. Uang pokoknya tidak akan pernah habis. Ya. Tapi itu juga tentang nadir. Bagaimana seorang nadir ya profesional ya kompeten dia sehingga bisa mengelola harta benda wakaf berupa uang itu tidak habis, tidak hilang, tidak bangkrut dan lain-lain. Kalau banyak bahaya Bapak kita kalau bilang ya dikumpul di akhirat ya itu adalah pidana ya di undang-undang tentang wakaf ini. Makanya hati-hati. Ini seringkali termasuk anak dia belum tahu juga wakaf uang itu sudah ya sudah belum dapat izin lalu membuka wakaf uang tidak boleh ya. Jadi nadir wakaf itu harus izin Badan Wakaf Indonesia. Bisa nadir perorangan, bisa nadir badan hukum, bisa nadir rohani, yang badan hukum yayasan, Pak Chandra dan lainnya yayasan semua nih bisa mengajukan sebagai nadir wakaf uang. Setelah dapat izin dari PBI baru beroperasi dan seterusnya. Inilah nadir wakaf uang. Lalu bagaimana paham untuk mengerti? Tapi kita sudah mau sama sampai wakaf uang. Ternyata masyarakat tak tahu mana wakaf uang. Saya perlu lagi bapak ngerti gimana bapak kemana uangnya di cara wakaf uang ada 2 model atau 3 model ya. Yang pertama kita datang ke bank syariah. Pada ini yang kita sebut sebagai LKSP yaitu Lembaga Konsolidasi Lima Wakaf Uang, dan hampir semua bank yang terima ini. Tinggal kalau itu datang ke sana wakaf damai ya di atas 1 juta Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat wakaf uang sebagaimana Bapak Ibu wakaf tanah gitu ya. Di bawah itu tidak dan dapat sertifikat ini. Nah, jadi itu mekanismenya. Yang kedua, ya Bapak Ibu bisa datang langsung ke Nadir. Siapa Nadir itu datang bawa uang kasih. Jadi yang ketiga digital, ya digital platform, ya digital platform itu ya di handphone Bapak Ibu sekalian, ya di bank-bank syariah itu ada sedekah atau wakaf gitu ya. Pilih itu wakaf, masuk terus ya. Nanti pilih nadirnya siapa? Ya nadirnya. Ya tentu saya sebagai orang PBI merekomendasikan nadirnya adalah Badan Wakaf Indonesia. Pilih nominalnya 50.000, 1 juta, berapa? Pilih yang tertinggi Pak. Pilih yang tertinggi biar masuk surga. Gitu ya. Itu dan seterusnya. Atau kalau mau langsung ke punya PBI namanya satu wakaf. Diikuti prosedurnya. Segampang itu kita wakaf hari ini dengan wakaf uang kita. Tapi efeknya insya Allah luar biasa. Nah, undangnya terus abadi, tapi manfaatnya juga terus mengalir kepada
panen. Makanya wakaf ini dikategorikan sebagai sodakotin jariyah, ini sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu bukan sedekah pada umumnya, bukan zakat, bukan sedekah kita ngasih orang jalan, itu wakaf. Para ulama menafsirkan sodakotin jariah ini adalah tidak matal insanu ingin foto amri dan bicara sakit kan? Boleh manusia itu kecuali tiga hal yang dengan wakaf itu sendiri. Baik, saya ini sedikit yang saya sampaikan ini masih banyak hal yang belum kami ungkapkan, padahal kami butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan wakaf ini ya, sehingga Bapak Ibu sebagai kita dan di masyarakat bisa bicara soal ekonomi syariah, di antaranya bicara soal wakaf. Kenapa potensi kita Pak itu gede per tahun lima. Kalau kita hitung ya dengan satu orang wakaf 10.000 saja, 2.000, 1.000, mereka yang berbisnis kita mendapatkan 180 triliun per tahun. Jadi kalau jadi dia sudah punya demikian. Kita harus itu berbeda hal yang bebas lah begitu. Setahun loh, 2 minggu, 3 tahun, 3 kali lipat. Kita punya manfaat 1,5% per tahun di berapa triliun? Dari 6,5% per tahun sudah 50 triliun. Itu bisa mengulaskan kemiskinan dan saya kira mengakibatkan ekonomi nasional. Ini betapa sudah tentang wakaf ini. Wakaf ini tidak buat apa semuanya. Dan itu tidak tetap wakaf ini. Dan nazir itu kan hanya dewi. Semua orang bisa nadir, semua orang bagus nadir. Demikian terus tentang wakaf dan panggilan di wakaf. Dan wakaf itu sudah bagi itu yang kalau sebenarnya kita yang melatih sifatnya apa namanya toksik dan sebagainya. Demikian bila yang saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tangan dulu. Langsung saja.